Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandy Iqbal Alfa dengan NIM 2019 10 11 03 11 434. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-15 yaitu peran dan fungsi organisasi advokat. Dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tentang Advokat menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Adalah suatu klausul kalimat yang telah tepat, karena tidak akan mungkin seorang notaris, hakim, atau polisi, atau profesi lain di luar advokat dapat membentuk organisasi advokat. Karena yang dapat membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai advokat. Karena setiap advokat berhak untuk membuat organisasi advokat sendiri, selama orang-orang yang telah mendirikan advokat itu adalah dalam satu profesi yang sama, yaitu advokat. Namun perlulah dibentuk lagi satu wadah tinggal khusus yang bertugas untuk melakukan 8 kewenangan yang terpisah dari pengertian advokat itu sendiri. Sebuah organisasi advokat yang sehat seharusnya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan anggotanya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, khususnya pada bab 10 telah dengan tegas menyatakan definisi, fungsi, maupun kewenangan sebuah organisasi advokat. Pasal 28 ayat 1 advokat misalnya, di sana telah tertulis bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dari tadi yang kita lihat dapat dipahami bahwa selain menjadi wadah dan atau naungan bagi para advokat, organisasi ini juga berwenang untuk meningkatkan kualitas profesi anggotanya melalui berbagai cara. Cara-cara tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian dan pengangkatan advokat, menjalankan tugas pengawasan advokat berdasarkan kode etik yang sudah ditetapkan, serta perlu dengan tegas memberhentikan anggotanya jika terbukti melanggar ketentuan. Berperan sebagai pemberi jasa hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa profesi advokat menjadi alat yang penting bagi sebuah negara untuk mewujudkan keadilan hukum untuk masyarakat. Pun itu sebabnya seorang advokat harus memperjuangkan profesionalitas dan independensi ketika menjalankan tugasnya. Pada saat yang bersamaan, dua hal ini akhirnya menjadi tanggung jawab sebuah organisasi advokat untuk menjamin para anggotanya untuk senantiasa menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Namun, selain harus memastikan kualitas mulai dari latar belakang ilmu, pendidikan, penjagaan ujian terpercaya, hingga penyedia program magang yang mumpuni, sebuah organisasi advokat juga wajib menjamin serta melindungi kesejahteraan anggota dan keluarganya. Salah satu caranya yakni dengan mulai membangun tempat khusus yang dapat digunakan berbagai fungsi, seperti lokasi diklat, rapat kerja nasional, musyawarah nasional, atau justru lokasi tempat tinggal bagi anggota organisasi yang terdampak bencana alam. Peran organisasi advokat. Organisasi advokat harus bisa berperan setidak-tidaknya dalam tiga hal pokok, yaitu pertama, sebagai agen pembaharuan yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran semacam ini penting karena pada akhir pembaharuan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Sebagai agen pembaharuan hukum, organisasi advokat harus bisa tampil lugas dan tegas, terutama jika berperan sebagai fasilitator, mediator, katalisator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Hal ini penting mengingat bahwa selama ini belum ada organisasi advokat di Indonesia yang dapat melakukan peran semacam ini. Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana dimaksud, maka peran organisasi advokat yang kedua dan tidak kalah penting adalah sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Dan ketiga, dalam peranan organisasi advokat ini, maka dapat disimpulkan bahwa peran ini dapat diselenggarakan dengan konsisten dan konsekuen oleh advokat. Maka kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan tersebut dapat mendekati kenyataan. Fungsi organisasi advokat. Organisasi advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjadi pengawas bagi para anggota advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Organisasi advokat sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya satu, menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, dua, menyelenggarakan ujian advokat, ketiga, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, yang keempat, menyusun kode etik advokat Indonesia, yang kelima, melakukan pengawasan terhadap advokat, yang keenam, memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat, yang terakhir, menentukan jenis sanksi yang dan tingkat pelanggaran kode etik advokat yang telah dilanggar oleh advokat itu sendiri. Sekian dari
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.